Oh, baterainya habis nih. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah itu ya, sudah banyak informasi yang tadi disampaikan oleh Kang Rahel dan Kang Ihan. Gimana ibu-ibu, bapak? Sudah itu ya, sudah semakin semangat ya justru ya. Dan semakin bingung. Ya baik, saya di sini mungkin menambahkan saja ya Bapak Ibu terkait salah satu ketentuan di sini menggunakan dialek yang melestarikan, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Nah soalnya kalau biasanya mungkin kalau di daerah Serang ini masih aman lah ya bahasa Jawanya, bahasa Sundanya. Kalau saya pernah di Tangerang itu maju nih menggunakan bahasa Jawa, ada yang menggunakan bahasa Jawa di Kabupaten Tangerang itu kan ada Jawanya. Ternyata yang disampaikan adalah Jawa, dialeknya dialek Jogja, Jawa Tengah ya, Jawa itu. Tengah. Nah itu jangan sampai seperti itu. Mungkin ada bapak ibu Kemarin yang Bapak itu. ya, mungkin ada bapak ibu yang berasal dari daerah Jawa Tengah maupun Jogja, itu jangan sampai ke anak didiknya dilatihnya menggunakan bahasa Jawa dialek Jawa Tengah ataupun Jogja seperti itu. Jadi harus potensi kita digali, potensi dari provinsi Banten ini. Itu yang pertama. Selanjutnya, nah ini juga yang tadi Kang Rahel udah sampaikan mengenai jangan menggunakan artikel, atau boleh dari sumbernya artikel atau sejarah, tapi jangan plek-jiplek gitu disampaikan. Karena kemarin ya Kang, ada yang FTBI, Kantor Bahasa Provinsi Banten, mulai tahun kemarin mengadakan Festival Tunas Bahasa Ibu. Itu juga ada salah satu mata lombanya itu mendongeng, dan ada salah satu peserta yang menceritakannya itu seperti artikel. Kami sebagai panitia dan mungkin Dewan Juri juga, kebetulan Dewan Jurinya Kang Ihan itu merasa kasihan sama anaknya gitu. Jadi seperti sedang menyampaikan isi artikel seperti tadi Kang Rahel sampaikan itu. Jadi Bapak Ibu guru di sini ataupun ibu-ibu PKK ketika ingin menyampaikan dongeng itu diolah dulu. Harus ada penokohannya, ada dimensi tokohnya siapa saja, ada alurnya, ada awalannya, ada konfliknya, apa nih konfliknya, lalu ada klimaksnya, kemudian ada akhirannya. Ya Bapak Ibu, jadi perlu digarisbawahi jangan sampai yang disampaikan itu adalah seperti artikel seperti itu. Jadi itu harus cerita fiksi yang anak-anak itu enak menyampaikannya, karena meskipun nanti artikelnya anaknya itu bisa hafal, kalau itu tidak ada penokohannya itu pasti tidak akan menang gitu. Kasihan anak-anaknya. Itu karena tahun kemarin itu ada salah satu yang anaknya itu plek seperti isi artikel. Jadi 4 lembar Bu. Iya, itu kasihan banget anaknya. Selembar ke buah apa kita Bu? Iya. Jadi ada tahunnya, Tahun, ada nama jalan lengkap, nama orang tuanya. Jadi itu akeh. iya, jadi kasihan Nama sekali. kitab-kitabnya Bu yang dikarang udah pegel gak Bu dan Cah? Jadi gitu ya Allah, tolong urip. Nah, yang selanjutnya itu muatan dongeng itu tidak hanya menghibur ya Bapak Ibu, jadi harus ada muatan pendidikannya, harus ada muatan nilai-nilai moral yang disampaikan ke pendengar seperti itu. Jadi kemarin baru saja saya jadi salah satu juri mendongeng juga di salah satu kota di Provinsi Banten. Itu ada salah satu pesertanya itu ketika maju itu full menghibur, jadi malah kita ngebodor. Iya, jadi kayak ngelenong ya kalau di ya, jadi kayak betul. Jadi tidak ada tokohnya, tidak ada dinamika konfliknya seperti itu, tidak ada permasalahannya, tapi full semuanya berarti ini seperti kreativitas, tapi terlalu banyak kreativitasnya. Over. Ya, malah isi dari dongengnya itu malah jadi tidak ada gitu. Seharusnya kan dongeng berisi petuah-petuah ya, atau nasihat-nasihat, amanat-amanat, nilai-nilai moral yang baik yang bisa disampaikan ke pendengar. Selanjutnya yang
terakhir, menggunakan bahasa yang baik dan santun dan sesuai dengan usianya ya. Kalau nanti Bapak Ibu ingin mementori anak-anak jenjang SD, itu harus menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang hanya orang dewasa yang tahu, misalkan pledoi gitu, pembelaan atau apa seperti itu, atau pakai bahasa-bahasa yang sulit, transformasi. Iya, itu sinergitas seperti itu. Jadi jangan menggunakan bahasa percakapan sehari-hari anak-anak saja. Nanti untuk jenjang SMP juga seperti itu. Nah, untuk jenjang ibu-ibu nih, ibu-ibu PKK itu juga harus memperhatikan audiens nih. Audiens ini apakah bercampur atau full orang dewasa. Jadi kalau campur ada anak-anak, ada orang dewasa, berarti harus menggunakan bahasa yang umum dan tidak seperti tadi ya, tidak ada unsur-unsur dewasa seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan audiens juga. Dan untuk anak-anak pun, agar mereka tidak kesulitan memahami cerita, itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang simple, yang anak SD itu paham. Mungkin dari saya itu saja tambahannya, karena tadi sudah banyak. Silakan Bapak Ibu barangkali. Saya tadi lupa. Boleh ada tambahan dari Kang Ihan? Lupa tadi. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, lupa ya Bu, dua hal yang saya lupain tadi. Saya tambahin dikit lagi. Pesan moral nggak perlu disampaikan terakhir. Pesan moralnya adalah nggak perlu. Jadi lebih kepada tersirat di dalam konten cerita nanti Bu. Contohnya misalnya kalau ada adegan anak yang mau ngambil barang, aku ambil ya, boleh ya teman-teman ya, boleh ya, boleh ya, boleh, boleh. Misalnya nggak boleh kan, kok nggak boleh sih? Kan ngambil barang nih Bu. Boleh ya, temennya bilang, ih jangan, kan mencuri itu tidak baik. Itu pesan moral. Kan kamu tahu nggak, kita kan disaksikan sama malaikat sama Allah juga. Oh iya benar. Nah, pesan moral. Secara tidak langsung. Kalau di akhir doang Bu, kehilangan itu momentum itunya. Atau ada adegan yang tidak baik, maka kehilangan momentum itunya. Misalnya ada adegan pembunuhan. Misalnya di adegan pembunuhan, berperang itu tidak baik, tiba-tiba perang, tusuk-tusukan terus selesai. Pesan moralnya adalah kehilangan momentumnya. Contoh kayak misalnya Dabu Awang, aku tidak mau, aku tidak, dia bukan ibuku, dia pengemis tua yang aku sebagai ibuku. Itu bisa dihasilkan pesan moral. Nah, ya benar ya, itu bukan ibumu. Nah, bisa dari tokoh, bisa dari kita sebagai narator. Nah, berbohong itu tidak baik. Apalagi kita berbohong tidak mengakui ibu kita, itu merupakan perbuatan. Itu boleh, ya. Tidak di akhir. Yang terakhir Bu, saya lupa tadi ya, mohon maaf, media. Tadi disampaikan media tidak bantu penilaian. Tapi tujuan ingat Bu ya, sebaik-baiknya media adalah tubuh kita, badan kita, tangan kita, gerak dan mata tubuh kita, semua itu melalui media. Kalau ibu mau pakai media, monggo silakan. Untuk mempertegas boleh. Tapi fungsi media itu apa? Memudahkan seseorang dalam menyampaikan pesan. Saya pernah menjuri lomba bercerita Bu, bawa 5 media, topeng, bapak, anak, ibu, teteh. Suatu ketika lagi meraih bapak, aduh, adek, sini dek, ganti pakai anak. Suatu ketika Bu, dia salah ngambil topeng. Dialognya bapak, ngambil topengnya anak. Ada sini. Pas bapak pakai anaknya, iya pak. Lah salah, ada kumisnya anak-anak saya bilang. Nah itu ya, dari penting Bu ya, hati-hati jangan sampai media itu jadi bumerang ketika ibu bercerita. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Nah, Bapak Ibu, sudah semuanya tersampaikan dari ketiga juri kita. Sebelum kita, kan hari ini juga sekaligus kita untuk penomoran ya, penjemputan nomor. Sebelumnya mungkin pasti banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Jadi sekarang boleh dikeluarkan unek-uneknya. Pertama dari mana Bu? Dari Kramatwati. Oke, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bu.